Ini cukup menarik juga. ROE-nya paling tinggi dibandingkan yang saya sebutkan tadi, 5 tadi ya. ROE-nya adalah 17,38. NPM-nya juga tinggi, 20,61. Dan sedangkan kalau kita lihat dari valuasinya, murahnya masih cukup murah. PER-nya 7,39 dan PBV-nya 1,28. Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan kembali melanjutkan riset kita. Kalau di episode sebelumnya itu saya meriset tentang saham-saham yang memiliki dividen tinggi dan kinerjanya paling terbaik. Nah di episode kali ini saya akan coba buat riset saham-saham dengan cap kecil tapi performanya baik juga, sehingga calon-calon multi bagger lah. Seperti itu ya. Ini kenapa saya buat, karena kemarin ternyata waktu saya riset high dividend itu saya menemukan beberapa saham yang cukup menarik meskipun capnya kecil. Nah sebelum kita masuk ke dalam saham-sahamnya itu apa saja, saya akan tunjukkan sama teman-teman semua gimana cara saya untuk menemukan saham-saham tersebut. Yang pasti saya menggunakan screener ya, dan dibantu oleh aplikasi POMS. Nah saya akan memasukkan beberapa kriteria di dalam riset ini ya. Yang pertama itu adalah IPS-nya. IPS-nya itu harus lebih dari 1. Kenapa? Karena kita akan membuang saham-saham yang rugi, yang IPS-nya minus, seperti itu. Kemudian kita masukkan kriteria kedua, PER-nya harus kurang dari 10 dan PBV-nya harus kurang dari 2. Kenapa? Karena kalau menurut Warren Buffett, saham yang murah itu adalah saham kalau PER dan PBV-nya dikalikan itu nggak lebih dari 22,5. Dan ini sekarang kan kalau 10 dikali 2 itu kan masih 20. Jadi maksimal pun PER kali BBV-nya masih 20. Jadi masih murah harusnya ya. Nah kemudian kriteria keempat, kita akan memasukkan DER, lower than or equal to 1. Kita akan coba buang saham-saham yang cukup ya terlalu agresif lah dalam mengambil hutang, karena ini adalah saham market cap kecil. Kalau terlalu banyak hutang itu cukup beresiko, sehingga kita akan membuang saham-saham yang beresikonya seperti itu. Kemudian kita masukkan kriteria kelima, ROE higher than or equal to 12. Jadi kita akan memasukkan saham-saham yang memiliki high profitability saja. Yang profitability-nya kurang bagus akan kita sisihkan. Nah setelah kita masukkan semua kriteria ini dan saya search, saya menemukan beberapa saham seperti ini contohnya teman-teman ya. Nah dari semua ini kemudian saya screening lagi satu persatu, dan dari sini saya menemukan 6 saham dengan market cap yang nggak terlalu besar tapi sangat menarik. Apa saja itu? Langsung aja ya teman-teman. Ini yang pertama adalah IPCC. Jadi IPCC ini sudah saya sempat sebut di episode sebelumnya. IPCC di sini kita bisa lihat PER-nya itu adalah 9,73 dan PBV-nya 0,73, masih sangat murah. Dan NPM-nya juga di atas 15% ini ya, 16,46, dan ya DER-nya juga masih oke, 79,03. Cuma kekurangan saham ini ROE-nya nggak terlalu tinggi ya, jadi 7,46 kalau berdasarkan RTI ini. Seperti itu. Nah, apa sih IPCC ini? IPCC ini kalau yang belum tahu itu adalah anak perusahaan dari Pelindo yang bergerak di bidang bongkar muat ya, transportasi di bongkar muat. Seperti itu adalah saham pertama. Saham kedua adalah DAK Jaya bersama Indo Tbk. Kita harus lihat di sini. PER-nya masih sangat murah banget, 4,54 dan PBV-nya 0,6. Ini kalau dikalikan masih sangat kecil banget, dan ROE-nya ini lebih tinggi dibandingkan IPCC tadi. ROE-nya adalah 13,34 dan NPM-nya juga tinggi banget, 21,59%. Nggak kaget, kenapa? Karena DAK ini adalah pemilik dari The Ducking Group, restoran ya. Jadi restoran itu kan kalau menentukan margin bisa agak tinggi ya dibandingkan bisnis-bisnis yang lain. Jadi The Ducking Group ini yang punya restoran Ducking yang biasanya ada di mall, dan itu juga yang membuat ya sebenarnya tahun ini The Ducking ini agak sedikit ya mungkin ada kontraksi lah dalam performanya. Kenapa? Karena ya corona ini tentunya akan membuat banyak mall tutup. Meskipun sekarang sudah banyak yang mulai buka ya, tapi pasti kuartal kedua itu banyak ya kontraksi yang dialami oleh The Ducking ini. Seperti itu adalah saham kedua. Saham ketiga itu ada MNC Studio International Tbk. Teman-teman bisa lihat di sini PER-nya juga nggak kalah murah dari Ducking tadi, 5,57 dan PBV-nya masih di bawah 1 juga, 0,93. Return on equity-nya lebih tinggi lagi dibandingkan DAK, 16,69. NPM-nya 12,26%. Apa sih bisnis dari MNC ini? Bisnis dari MNC ini sebenarnya adalah film ya, seperti ini.
Nah, MNC Pictures, MNC Film, kalau kita lihat nanti munculnya seperti ini. Nah, ini adalah produk-produk dari MNC Pictures ya. Dunia Terbalik ini setiap hari yang diproduksi oleh RCTI lah, yang sepertinya ya contohnya seperti Dunia Terbalik ini. Kemudian kita bisa lihat ini Toko Barang Mantan seperti ini ya. Jadi ini adalah film-film dari MNC Studio, baik itu di RCTI ataupun di layar lebar seperti itu. Itu adalah saham ketiga. Saham keempat ada PBIT, Panca Budi Idaman. Nah, ini cukup menarik. PBIT ini PER-nya masih 6,6 dan PBV-nya juga masih 0,94. ROE cukup tinggi 14,26, NPM juga cukup tinggi 6,28. DER-nya kecil banget, cuma 38,05%. 0,3, ini kecil banget teman-teman. Nah, apa sih PBIT ini? PBIT ini bisnisnya ada di bidang plastik teman-teman ya. Nah, seperti ini produknya kita bisa lihat. Ada polyethylene, polypropylene, dan high density poly HDPE lah. Nah, ini sebenarnya plastik-plastikan teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, ini cukup oke juga PBIT ini menurut saya. Kemudian yang kelima, saya sempat sebutkan kemarin juga SPTO. Kita bisa lihat di sini PER-nya 8,1, PBV 1,07, ROE 13,23 dan NPM 7,57. Ini hampir sama dengan ya IPCC tadi ya, dividen yield-nya cukup menarik. Dan SPTO ini juga sempat saya sebutkan di episode sebelumnya, itu dia ada di bidang sanitasi ya. Dia banyak di Toto, Villeroy, Geberit, dan Stable Electron. Pokoknya ini adalah ya untuk rumah-rumah mewah lah, atau mungkin mall-mall lah seperti itu. Oke, itu adalah saham ke-5. Saham ke-6 itu ada Link teman-teman. Link ini cukup menarik juga. ROE-nya paling tinggi dibandingkan yang saya sebutkan tadi, 5 tadi ya. ROE-nya adalah 17,38. NPM-nya juga tinggi 20,61, dan sedangkan kalau kita lihat dari valuasinya, murahnya masih cukup murah. PER-nya 7,39 dan PBV-nya 1,28. Jadi Link ini apa? Link ini sebenarnya adalah First Media teman-teman. Jadi bisnisnya itu ada di internet broadband, kabel TV seperti itu. Ini contohnya adalah Link. Fastnet ya utamanya. Seperti itu. Itu adalah 6 sahamnya. Nah, berikutnya saya ingin memberikan catatan sama teman-teman semua. Jangan ditutup dulu videonya karena catatan ini akan menjadi sangat penting. Yang pertama, ya, saham-saham yang sebutkan saya tadi itu adalah saham-saham market cap-nya kecil. Jadi kalau market cap kecil itu biasanya nggak liquid. Kita akan contoh lihat seperti ini. PBIT ya, volumenya masih kurang banyak. Kemudian MSIN. Nah, ini volumenya juga masih kurang banyak. Kemudian ya contohnya tadi SPTO, masih sedikit banget volumenya. Jadi teman-teman, kalau trading saya sangat tidak menyarankan saham-saham ini untuk trading. Saham-saham ini dipakai untuk investing, khususnya value investing, bahkan juga bukan growth investing. Nah, ini adalah contohnya saham-saham itu. Catatan keduanya, saham-saham ini masih dalam tahap screening awal. Jadi ini perlu saya disclaimer terlebih dahulu ya. Ini saya juga belum putuskan untuk beli beberapa di antara saham yang saya sebutkan tadi. Ini masih screening awal, dan biasanya saya kalau mau beli saham harus saya lihat detail banget bisnisnya seperti apa, laporan keuangan seperti apa, lalu saya tentukan nilai wajarnya. Dan ini belum saya lakukan sama sekali di 6 saham ini. Nah, harusnya kalau teman-teman tertarik, harusnya teman-teman gali terlebih dahulu tentang bisnisnya seperti apa, sampai teman-teman nggak bisa menemukan lagi alasan untuk nggak beli. Nah, ini nyambung ke catatan saya ketiga. Catatan saya ketiga itu adalah EKAD teman-teman ya. Jadi proses seperti ini yang saya lakukan ketika saya menemukan saham EKAD di harga 850. Pertama kali saya masuk di EKAD ini 850 teman-teman. Di sekitar sini ya. Nah, ini saya nemukan sahamnya di sekitar sini. Nah, pada saat itu juga nggak liquid. Nah, ini memang EKAD ini sekarang sudah mulai banyak yang masuk ya. Trader-trader mungkin sudah mulai banyak yang tertarik, sehingga volumenya ada peningkatan beberapa hari terakhir. Dan memang harusnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat ya Tekim. Nah, ini Tekim. Tekim ini sebelum naik jauh, volumenya itu nggak ada teman-teman. Bisa lihat di sini. Ini volumenya nggak ada. Nah, ketika baru rame, mendadak volumenya akan seperti ini. Nah, value investing itu seperti itu memang. Kita mencari saham-saham yang nggak lagi umum, yang memang lagi sepi, kita masuk. Nanti kalau sudah rame, harganya itu sudah tinggi, kita tinggal jualan. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada 3 catatan itu menjadi ya disclaimer juga lah. Jangan sampai ditelan mentah-mentah. Ini adalah hasil riset awal saya, dan saya mungkin kedepannya kalau saya sudah
analisa lebih dalam lagi, saya akan buatkan videonya per sahamnya aja satu-satu, yang benar-benar saya akan ambil gitu ya. Oke, episode kali ini itu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram saya, karena di sana saya akan membagikan banyak ide-ide investasi saya. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.